Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fidin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait Madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini atau di pertemuan yang ke-21 ini kita akan membahas tentang panduan i'tikaf di bulan Ramadan. Ikhwani fidin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, di antara jalan mudah untuk meraih Lailatul Qadar adalah dengan beriktikaf. Dan i'tikaf artinya adalah menetap pada sesuatu. Ini pengertian secara bahasa. I'tikaf artinya adalah menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i atau secara istilah, i'tikaf adalah menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang yang khusus dengan tata cara khusus. Menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah dilakukan oleh orang yang khusus dengan tata cara khusus. Dan apa tujuan daripada i'tikaf ini? Tujuannya adalah untuk mengkonsentrasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan maksud daripada i'tikaf adalah mengkonsentrasikan hati supaya beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum daripada i'tikaf disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan para ulama sepakat bahwa hukum i'tikaf itu adalah sunnah, ya, sunnah, anjuran, bukan wajib, kecuali apabila seseorang mewajibkan bagi dirinya, ya, kecuali apabila seseorang mewajibkan bagi dirinya, yakni dengan bernadar misalnya, maka wajiblah i'tikaf tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya i'tikaf adalah di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Begitu pula di dalam hadis yang lain, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini pula menunjukkan kepada kita waktu yang paling afdal untuk beriktikaf adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mudah meraih malam yang penuh dengan kemuliaan atau Lailatul Qadar. I'tikaf harus dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Tetapi janganlah engkau mencampuri mereka sedangkan engkau beriktikaf dalam masjid. Di sini jelas wa antum 'akifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Demikian juga dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga istri-istri beliau melakukan i'tikaf di masjid dan tidak pernah melakukannya di rumah sama sekali. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwa i'tikaf itu disyariatkan di semua masjid karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi.
Disebutkan juga Al-Imam Malik rahimahullahu taala bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid manapun saja selama masjid tersebut ditegakkan salat 5 waktu. Begitu pula pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hanya saja Al-Imam Syafi'i menambahkan dengan satu syarat, yakni masjid tersebut diadakan juga salat Jumat. Tujuannya adalah agar ketika pelaksanaan salat Jumat, orang yang beriktikaf tidak perlu dia keluar daripada masjid di mana dia beriktikaf. Wanita boleh beriktikaf. Menurut mayoritas ulama, wanita boleh beriktikaf di masjid sebagaimana laki-laki. Hal ini berdasarkan beberapa hadis-hadis yang disebutkan sebagaimana Nabi SAW mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Wa idza shalla al-ghada dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Apabila selesai dari salat subuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Qala, dia berkata, yakni Yahya bin Sa'id, ya. Qala fasta'dhanat Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Begitu pula dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau SAW diwafatkan. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau SAW. Hanya saja bagi wanita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ia harus meminta izin dari suaminya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah atau godaan bagi laki-laki. Jadi ketika wanita ingin beriktikaf, tidak perlu dia berhias diri, tidak perlu dia bertabarruj. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu tidak ada batasan waktu maksimalnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Menurut mayoritas para ulama, i'tikaf itu tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya, boleh walaupun hanya sesaat, di malam hari ataupun di siang hari. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan i'tikaf dalam bahasa Arab berarti iqamah atau berdiam. Jadi setiap yang disebut berdiam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan i'tikaf, baik dilakukan di dalam waktu singkat ataupun waktu yang lama. Karena memang tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah yang membatasi waktu minimalnya dengan bilangan tertentu ataupun menetapkan dengan waktu tertentu. Di antara hal yang membatalkan i'tikaf itu yang pertama adalah keluar masjid tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada udzur, dan tanpa ada keperluan yang mendesak. Kemudian yang kedua adalah jima atau berhubungan badan dengan istri. Di antara hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf yang pertama adalah keluar masjid, disebabkan adanya hajat yang mesti harus ditunaikan, dan itu hajatnya tidak bisa dilakukan di dalam masjid, seperti hanya orang yang ingin melakukan akad jual beli, maka otomatis dia harus keluar daripada masjid. Kemudian yang kedua adalah melakukan hal-hal yang mubah, perkara-perkara yang mubah,
Selama itu bukan kemaksiatan, maka boleh dilakukan selama dia beriktikaf. Kemudian yang ketiga, istri yang mengunjungi suami ataupun suami yang mengunjungi istri yang beriktikaf dan mungkin berdua-duaan dengannya, maka ini juga diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah mandi dan berwudu di masjid, maksudnya di kamar mandi ataupun WC masjid. Yang kelima, membawa alat-alat yang bisa membantu dia, memudahkan dia untuk beriktikaf, seperti membawa kasur, seperti membawa bantal dan semacamnya. Tentu ketika kita beriktikaf ada adab yang harus kita perhatikan agar kita memperoleh iktikaf yang maksimal. Hendaknya ketika beriktikaf seorang menyibukkan dirinya dengan melakukan ketaatan-ketaatan, seperti hanya berdoa, seperti hanya berzikir, seperti hanya bersolawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang sia-sia. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.